Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahir Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 7 DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas mewujudkan mimpi BBM satu harga di seluruh penjuru negeri. Ditemui usai RDP dengan Kepala BPH Migas, anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti menyebut BBM satu harga berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Untuk itu, Esti meminta BPH Migas mewujudkan hal tersebut. Menurut Esti, program BBM satu harga ini merupakan mimpi masyarakat di seluruh penjuru negeri, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi pada intinya ya kami di Komisi 7 sangat mendukung karena banyak sekali wilayah-wilayah terpencil yang mungkin selama ini, bukan mungkin ya, tapi selama ini memang belum menikmati BBM satu harga. Misalnya wilayah-wilayah khususnya di wilayah Papua, lalu kemudian di wilayah 3T, mereka pun belum semaksimal mungkin menikmati BBM satu harga ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Willy Midel Yosep mengatakan, realisasi BBM satu harga untuk seluruh masyarakat Indonesia harus disegerakan karena telah lama dicanangkan. Menurut Willy, memasuki tahun kelimanya, program BBM satu harga dinilai masih belum optimal. Kami berharap ya agar BPH Migas dan tentu juga dengan seluruh yang terkait ini untuk segera merealisasi apa yang menjadi harapan dari Presiden Pak Jokowi termasuk juga harapan masyarakat. Pemerintah pada tahun lalu menargetkan 83 pembangunan penyaluran BBM satu harga. Namun hingga kuartal keempat, baru 5 penyaluran yang dapat direalisasikan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dalam penerapan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat wisata. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan meminta Menparekraf menjadi leading sektor pengawasan protokol kesehatan di tempat wisata. Hal tersebut harus dilakukan mengingat banyaknya informasi terkait wisatawan mancanegara dan domestik yang melakukan wisata tanpa protokol kesehatan dan diunggah di media sosial. Nah, saya berharap sebagai leading sektor tentunya Menparekraf terus mengingatkan dan mendorong kepada pemerintah daerah, baik itu di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, ya tanpa pandang bulu gitu ya. Kalau memang harus mereka kemanapun ada protokol swab antigen itu harus dilakukan. Anggota Komisi 10 DPR RI Bramantyo Suwondo mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terjun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak terhadap tempat wisata yang telah buka untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Saya tetap mendorong dan meminta kepada Kementerian Parekraf untuk terus mengecek ke lapangan, kalau bisa mungkin sidak melihat situasi di lapangan. Komisi 10 menekankan pemerintah daerah dalam memprioritaskan kunjungan wisatawan juga harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang saat ini masih dilakukan di Indonesia. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong pemerintah menjadikan Bulog sebagai Badan Ketahanan Pangan Nasional. Dengan begitu, dapat mendukung program Daulat Pangan yang dicanangkan pemerintah. Ditemui saat kunjungan spesifik Badan Legislasi DPR RI ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Muttazam mengatakan, dari paparan yang diberikan saat pertemuan, Bulog menyatakan siap dan mampu menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional. Ibnu Muttazam menilai, dengan menaikkan status Bulog menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional, nantinya Bulog akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bulognya siap, Bulognya mau. Memang yang digadang-gadang untuk menjadi badan pangan yang bertanggung jawab kepada Presiden itu adalah dulu Bulog. Nah itu kalau Bulog itu dinaikkan statusnya menjadi badan pangan bertanggung jawab kepada Presiden, tidak lagi BUMN, saya kira lebih bagus. Anggota Badan Legislasi DPR RI Adang Darajatun mendesak pemerintah pusat agar segera membuat Badan Ketahanan Pangan Nasional sesuai amanat dan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kalau untuk saya harus mampu. Nah, harus mampu seperti tadi yang disampaikan Bulog daerah juga, dia akan melakukan langkah-langkah juga. Nah, kita ingin apa yang disampaikan tadi oleh gubernur ya, bahwa ada daerah-daerah tertentu, satu kuat di bawang,
satu kuat di tanaman lain. Nah, kalau memang undang-undang ini dilaksanakan dengan baik, jadi subsistem yang tadi tersebar di mana-mana itu menjadi suatu sistem yang kuat. Nah, itu yang diharapkan oleh undang-undang kita. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahriawan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dan warta parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 9 DPR RI meminta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor informal perlu ditingkatkan. Setelah jeda berikut. DPR RI melalui Komisi 9 mendorong BPJS Ketenagakerjaan fokus memperluas kepesertaan di sektor pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah (PBPU). Ditemui di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara menilai masih banyak masyarakat khususnya di sektor pekerja informal yang belum mengetahui program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dikarenakan masih minimnya sosialisasi kepada para pekerja informal. BPJS tenaga kerja ini juga harus lebih keluar untuk lebih mengadakan sosialisasi ke masyarakat, dan itu juga sebetulnya sudah dilakukan dan perlu dilakukan lebih intensif lagi bekerja sama dengan Pemda-Pemda. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai perlunya perbedaan skema jaminan sosial dari kepesertaan pekerja penerima upah atau PPU dengan kepesertaan pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Nah, yang harus diperhatikan adalah PBPU, pekerja bukan penerima upah. Artinya bukan pekerja kantoran, bukan pekerja pabrik ya, tapi mereka bekerja punya penghasilan. Ini harus diberikan juga skema-skema yang lebih terjangkau oleh teman-teman pekerja yang tadi ya informal, yang dari UMKM dan mungkin juga masyarakat yang misalnya ingin ikut. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program jaminan, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Alfat dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah segera merampungkan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Selain itu, perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga data pribadi yang dimiliki. Ditemui usai menggelar rapat pembahasan RUU PDP di Gedung Nusantara 2 DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menjelaskan transaksi digital dengan mencantumkan nomor handphone dan data pribadi konsumen menjadi salah satu penyebab kebocoran data. Aturan yang ada saat ini tidak memiliki kaidah perlindungan data pribadi yang aman bagi pemiliknya. Satu undang-undang yang isinya memberikan perlindungan kepada data warga negara Indonesia. Ini sedang membahas hak warga negara terhadap data yang dimilikinya. Jadi apa saja haknya dan apa kewajiban bagi orang atau lembaga yang menyimpan data warga negara Indonesia. Sukamta menambahkan, dibutuhkan kesadaran tinggi di tengah masyarakat terkait pentingnya melindungi data pribadi agar timbul kehati-hatian pada saat melakukan transaksi digital dan memberikan informasi pribadi. Karena kita tahu ya, di Indonesia ini kadang-kadang warga negara kita ini tidak cukup punya kesadaran untuk melindungi data pribadinya. Ada KTP di-upload, ada paspor di-upload ke internet gitu. Habibi dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menyoroti adanya impor listrik sebesar 120 MW yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020. Impor tersebut merupakan bagian dari kerjasama bilateral PT PLN dengan Sarawak Energi atau SESCO. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Wahid menyatakan
Indonesia memiliki sumber energi yang cukup banyak dan melimpah. Untuk itu, dituntut konsistensi pemerintah dalam mengelola hasil sumber energi agar dapat didistribusikan hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ya, kalau menurut saya kan tidak boleh ada impor listrik dari manapun lah, ya. Sementara di sana kan sumber energinya banyak, mengapa tidak dibuat pembangkit-pembangkit kecil aja kan? Yang kapasitasnya tidak perlu kita impor gitu. Sementara di sana batu baranya melimpah, sumber energinya banyak. Sementara itu anggota Komisi 7 DPR RI Willy Midel Yosep meminta Kementerian ESDM dan PLN memperluas pembangunan jaringan listrik hingga wilayah perbatasan. Willy optimis tahun 2021 merupakan momen Indonesia mewujudkan program kemandirian energi. Mengingatkan Kementerian SDM khususnya melalui Dirjen Listrik bersama-sama dengan PLN untuk fokus juga membantu masyarakat perbatasan itu dengan cara-cara tertentu, ya, program-program melistrikkan desa-desa di perbatasan supaya kita tidak perlu lagi membeli listrik dari negara tetangga kita. Hendra dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) masih dalam proses harmonisasi dan pembahasan di seluruh fraksi yang ada di parlemen. Selain itu, DPR juga masih melakukan pendalaman mengenai isu-isu krusial seperti larangan PKI dan HTI untuk mengikuti pemilu. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu kemungkinan masuk dalam pembahasan Prolegnas 2021. Namun hal tersebut masih berupa pandangan beberapa fraksi dan harus terus dikomunikasikan secara intens dengan para pimpinan fraksi di parlemen. Revisi Undang-Undang Pemilu itu kan nanti akan masuk Prolegnas 2021. Nah, namun apakah kemudian perlu, tidak perlu, dan lain-lain sebagainya, kan ini juga masih menyangkut pendapat partai-partai yang juga sementara ini masih dikomunikasikan antara partai-partai politik yang ada. Dasko menegaskan pihaknya tidak bisa memutuskan secara sepihak terkait pembahasan RUU Pemilu. Diperlukan kesepakatan semua fraksi di parlemen agar pembahasan RUU Pemilu dapat dilanjutkan. Selain itu, menurut Dasko, terkait larangan keikutsertaan PKI dan HTI dalam pemilu mendatang, pihaknya akan melakukan kajian secara komprehensif bersama komisi dan kementerian terkait agar tidak terjadi polemik di kemudian hari. Gerindra juga dalam menyikapi ini menunggu hasil komunikasi dan koordinasi antar partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk itu kita sedang kaji untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama di Komisi 2. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi oversupply produksi semen agar terjadi keseimbangan antara produksi dan kebutuhan, sehingga semen Indonesia tetap bersaing di pasaran. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke PT Semen Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarjaya Linggi mengatakan, berdasarkan laporan terjadi overproduksi semen di Indonesia. Untuk itu, Komisi 6 mengharapkan ada antisipasi dari pemerintah berupa sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan BKPM. Mereka laporkan bahwa ada overproduksi dari semen Indonesia sendiri, maka dari itu mereka meminta untuk pembatasan impor kringkel sama pembatasan impor semen. Dan juga berharap untuk, karena masih adanya oversupply, maka diharapkan untuk membatasi berdirinya pabrik semen baru. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasril Bahar mengatakan, pasca dikeluarkannya Perpres mengenai daftar positif investasi, posisi oversupply semen Indonesia mencapai 60-70 juta ton. Nasril meminta pemerintah segera mengantisipasi dampak oversupply semen agar tidak mengakibatkan masalah pada industri semen Indonesia.
Kami melihat kalau tidak diantisipasi sejak dini, ini menjadi persoalan besar. Kebutuhan nasional kita dengan kapasitas nasional juga tidak seimbang, di mana pertumbuhan industri juga cukup besar, bisa bangkrut juga nih semen Indonesia ini ke depan. Dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong kemandirian produksi vaksin merah putih milik Indonesia, sehingga program vaksinasi COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa tercapai. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Intan Fauzi berpendapat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan vaksin dari negara lain. Pengembangan vaksin merah putih harus didorong dengan dukungan kebijakan dan anggaran, mengingat Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas mengenai vaksin. Hanya memang perlu dorongan dari pemerintah untuk mereka melakukan penelitian karena perlu peralatan dan sebagainya. Sehingga ini menurut saya adalah momentum untuk kita mengedepankan produksi anak bangsa. Anggota Komisi 9 DPR RI Intan Fauzi menegaskan kemandirian vaksin harus diwujudkan. Kementerian Kesehatan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional perlu membuat target penyelesaian uji klinis vaksin merah putih sehingga pada tahun 2022 sudah memiliki izin edar guna mendukung pencapaian herd immunity Indonesia. Timeline-nya adalah sampai dengan 2022. Nah, kita berharap tahun depan vaksin merah putih ini sudah bisa selesai uji klinis, kemudian keluar EUA-nya bisa diproduksi. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sedang mempersiapkan bibit vaksin merah putih untuk diserahkan ke PT Bio Farma pada Maret 2021. Pemerintah menargetkan vaksin merah putih masuk tahap uji coba pada semester 2 2021. Hilman dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mahi Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.